Perkembangkan akademisi yang kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahana, kembali lagi di podcast Siniar Bahana. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya dan puasanya lancar. Perkenalkan, aku Sakinah Wirdatul Jannah dari Bahana Mahasiswa. Dan kali ini aku gak sendirian, aku ditemani dengan temanku. Hai, perkenalkan nama aku Aisyah Yulfitri dari Bahana Mahasiswa. Nah, Sobat Bahana, selain aku sama Ica, kali ini juga ada nih teman dari UKM keagamaan yang ada di UNRI, yakni Ukmi Ar-Royan. Boleh Bang perkenalkan diri dulu? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatih Rabani, Ketua Umum Ukmi Ar-Royan periode 2024. Oke Bang, kali ini kita mau bahas apa sih, Cah? Oh iya, pada podcast kali ini kita bakalan ulik tentang Ukmi Ar-Royan. Sebenarnya ngapain aja sih di Ar-Royan, dan pastinya Sobat Bahana pada penasaran kan? Nah, ayo kita bahas bersama-sama. Mungkin boleh dari Abang jelasin dulu apa itu Ukmi Ar-Royan. Oke, baik. Mungkin untuk perkenalan ya, Ukmi Ar-Royan itu berarti unit kegiatan mahasiswa Islam. Nah, Ukmi Ar-Royan berarti ada satu di antara 10 kelembagaan yang ada tingkat UNIF. Nah, Ukmi Ar-Royan sendiri itu kan lebih berfokus pada keagamaan, khususnya agama Islam. Nah, di Ar-Royan sendiri itu memang lebih mencakup mengembangkan kreativitas dari mahasiswa yang Islam Muslim khususnya. Dan itu pun di Ar-Royan sendiri itu juga ada lembaga-lembaga anakan di bawahnya di tiap fakultasnya. Mungkin dari masing-masing fakultas teman-teman mungkin ada juga ya lembaga rohisnya di tiap fakultas itu berbeda. Nah, mungkin itu sih lebih Ar-Royan itu mencakup segala kegiatan kerohanian yang ada di kampus, khususnya di agama Muslim, agama Islam. Oh, berarti kalau misalnya dari setiap fakultas itu kalau ngadain sesuatu atau prokernya harus berhubungan langsung dengan Ar-Royan gitu ya Bang? Iya, ada koordinasinya juga. Jadi kalau misalnya di tiap fakultas ada mengadakan suatu agenda yang besar, itu biasanya Ar-Royan itu juga diundang, diikut sertakan. Terus itu pun juga nanti juga kami sebarkan juga ke tiap target dari agenda tersebut kan. Kalau misalnya di fakultasnya targetnya mahasiswa fakultas, maka ya di fakultas mahasiswanya. Kalau misalnya targetnya itu di seluruh, di Riau misalnya, itu ya kami juga bakal membantu seperti itu. Oke. Karena sekarang kita lagi bulan Ramadan ya Bang, kira-kira apa aja sih kegiatan Ar-Royan selama di bulan Ramadan? Oke, kegiatan selama bulan Ramadan ini kan salah satu momentum ya bagi unit kegiatan mahasiswa Islam Ar-Royan khususnya, karena ini juga bulan suci Ramadan, bulannya orang Islam. Nah, di Ar-Royan sendiri itu ada namanya RDK, Ramadan di Kampus. Jadi itu adalah sebuah kegiatan, sebuah agenda bagi mahasiswa, sebuah kepanitiaan yang dikhususkan untuk merancang atau mengadakan agenda di kampus UNRI khususnya. Dan itu pun fokusnya itu di Masjid Arfa-Unas. Karena kalau misalnya kita kan sebagai anak rohis itu biasanya memang pusatnya atau lokasinya itu di masjid-masjid atau di musola-musola. Nah, kemudian untuk kegiatannya apa saja di RDK itu ada, yang pertama itu kajian sebelum berbuka. Itu ada bakal dilaksanakan itu dari tanggal 1 hari puasa tanggal 1 hingga puasa ke-20. Itu kajian berbuka. Kemudian ada juga buka bersama, dan itu juga kerjasama juga dengan pengurus masjid Arfa-Unas. Jadi untuk berbuka dan kajian dan semacamnya itu selalu bekerja sama dengan Masjid Arfa-Unas, pengurus Masjid Arfa-Unas. Kemudian setelah berbuka itu ada juga malamnya itu tarawih bersama, kemudian ada juga kajian rohani, dan itu juga dari pengurus masjid. Nah, kemudian ada juga lomba-lomba yang tentunya berkaitan juga dengan keislaman. Misalnya kayak ada daily vlog, terus ada lomba poster kalau nggak salah. Kemudian ada beberapa lomba lagi, mungkin saya lupa gitu. Nah, terus selain itu juga dari Ar-Royan sendiri itu juga mengadakan kelas tahsin dan tahfiz. Jadi karena ya ini sebagai memperbanyak baca Al-Quran juga kan. Mungkin ada teman-teman yang mungkin mau belajar membaca Al-Quran, mungkin yang bisa mengikuti kegiatan kelas tahsin ataupun tahfiz yang diadakan oleh Ar-Royan. Mungkin itu. Kemudian terakhir di 10 hari terakhir itu ada iktikaf bareng sama di Masjid Arfa-Unas. Oke, mungkin itu aja sih.
yang bisa ikut bukbernya ini dari mahasiswa Undri atau gimana Bang? Nah, untuk bukber ini semuanya, seluruh mahasiswa Undri ataupun dari luar. Jadi bisa siapa saja. Untuk laki-laki perempuan itu bisa siapa aja untuk ikut bukber. Kalau misalnya untuk perempuan itu biasanya dibagikan voucher dulu. Karena kalau untuk perempuan itu nggak buka bersama di masjid. Jadi mereka dikasih voucher, terus setelah kajian mereka ngambil makanannya terus pulang gitu. Kemudian untuk yang laki-laki itu mereka ya tinggal datang aja ke masjid kan seperti itu. Oh, jadi terpisah gitu ya? Ya terpisah laki-laki perempuan. Kalau boleh tahu nih Bang, yang program kerja yang RDK itu dimulainya dari kapan nih Bang? Dari sebelum Ramadan. Oh, kemarin juga terlupa itu ada pawai. Jadi kami juga mengadakan pawai sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Itu di hari H-2 sebelum Ramadan. Kami mengadakan pawai keliling ke Bina Krida. Itu yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin seperti itu. Boleh jelasin lebih rinci nggak Bang? Pawainya tuh gimana aja sih kegiatannya gitu? Pawainya. Jadi pawai itu kan kami tadi juga dijelaskan ada pasukan di tiap fakultasnya ya, bahasa gitu. Nah, jadi kami juga mengundang seluruh pasukan di fakultas. Jadi sebenarnya untuk umum, cuma memang yang isinya ya orang-orangnya itu juga kan. Jadi untuk pawainya itu ya lebih menyambut aja memeriahkan lah datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian di selama perjalanan pawai pun kan juga membagikan ini selebaran imsak dan semacamnya. Terus ada juga kami juga menggaungkan ini juga bela Palestina, karena kan memang di saudara kita di sana kan juga masih berjuang seperti itu. Mungkin itu. Oh ya, tadi lupa. Ada nggak sih kuota dari bukber ini tuh terbatas nggak atau? Kuotanya itu kalau dari pengurus masjid itu ada 200 porsi untuk laki-laki perempuan. Kemudian kemarin itu di hari kedua itu membludak, jadi memang banyak yang hadir. Iya, terus itu memang kurang, terus ditambah ambil porsi dan semacamnya. Cuma untuk seterusnya itu bakal ditambah porsinya. Mungkin itu sih, mungkin boleh untuk teman-teman yang nonton, mungkin boleh untuk hadir lah gitu, ikut bukber. Oke, teman-teman jangan lupa hadir ya Sobat Bahana. Lanjut nih Bang, kalau dari perbedaan kegiatan Aroyan itu yang ada di bulan puasa dan di luar bulan puasa itu apa perbedaannya nih Bang? Untuk perbedaan sebenarnya lebih banyak ke kajian aja sih. Karena kalau di bulan puasa mungkin kan emang fokusnya ke Al-Quran dan kajian dan lomba khusus bulan puasa. Cuma kalau di luar dari itu kurang lebih sebenarnya sama, lebih ke kajian juga, lebih membuat kegiatan Al-Quran, seminar Al-Quran juga ada. Kemudian ada lomba-lomba juga nantinya. Mungkin juga bakal ada MTQ UNIF ya. Karena kalau misalnya MTQ mahasiswa nasional itu 2 tahun sekali. Tahun ini nggak ada. Jadi biasanya itu setahun sekali itu ada MTQ dari universitas. Mungkin itu nanti bakal coba dibicarakan lagi lah. Entah nanti bakal ada atau tidak. Oke. Selama kegiatan di bulan Ramadan ini, khusus Aroyan di bulan Ramadan, ada nggak sih Bang kendala-kendala yang dialamin? Kendala, kalau misalnya kendala secara umum, secara kepanitiaan mungkin ya seperti yang kita tahu lah kepanitiaan bagaimana. Mungkin kurang koordinasi, kurang komunikasi dan semacamnya. Terus mungkin kalau salah satu kendala di Aroyan komunikasi kayaknya sih. Mungkin karena kita terpisah ya, laki-laki perempuan itu memang harus terpisah. Jadi untuk menjaga komunikasi itu mungkin cuma lewat HP dan semacamnya. Jadi mungkin itu ada sedikit miskom dan semacamnya itu yang nggak terlalu fatal lah akibatnya. Kalau dari kendala selain komunikasi nih Bang, mungkin dari mahasiswa yang akan ikut apa ada kendalanya nggak gitu? Untuk yang ikut ke kegiatannya ya. Iya. Mungkin kalau kendala mungkin ini aja sih, informasinya kurang menyebar, mungkin itu. Mungkin karena gimana? Nggak tahu juga. Mungkin di tiap kelembagaan mungkin juga sama masalahnya itu di kurang penyebaran informasi. Mungkin itu sih. Jadi kalau misalnya untuk kendala siapapun sebenarnya boleh aja ikut. Untuk mahasiswa umum boleh ikut. Cuma memang kadang kita sebagai mahasiswa umum kan kayak enggan gitu ikut kegiatan mahasiswa yang sifatnya umum gitu, kayak rasa kayak segan atau gimana. Nah, tapi sebenarnya itu ya nggak apa-apa, ikut aja kan seperti itu. Oke, terus siasat dari UKMI Aroyan sendiri ada nggak sih Bang biar ini mahasiswa tuh mau ikut kegiatan dari Aroyan atau perlombaan Aroyan ini gitu?
Nah, untuk siasat itu sebenarnya lebih dimasifkan lagi sih informasinya. Apalagi kita mungkin lebih banyak menggunakan di Reels, video Reels, karena itu kan yang memang paling menarik lah untuk kita sebagai Gen Z ya, mungkin yang menggunakan sosial media. Mungkin itu sih untuk penyebaran informasi lebih banyak lagi sih, karena memang selalu itu sih kendalanya, penyebaran informasinya kurang masif. Terus Bang, kalau bagaimana nih Ukmi Aroyan sendiri memastikan kalau misalnya kegiatan atau program kerja itu mencakup untuk seluruh kebutuhan mahasiswa? Mencakup seluruh kebutuhan mahasiswa. Oke, mungkin agak berat sih kalau misalnya untuk mencakup semua. Mungkin kalau untuk di agama Islam ya mungkin lebih ke kajiannya, mungkin lebih ke santapan rohaninya. Nah, untuk itu mungkin bisa Royan menyiapkannya. Cuma kalau misalnya untuk semua seluruh mahasiswa, nah itu tadi balik lagi ke informasinya kurang sampai ke mereka, ataupun mereka pun juga enggan gitu datang ke kajian karena satu dan lain hal lah, nggak tahu pun nggak tahu alasannya apa gitu kan. Kemudian untuk tahsin dan tahfidz itu juga pernah kami buka kelas tahsin dan tahfidz, itu kan juga untuk umum ya. Itu ada juga beberapa yang dari umum, mahasiswa umum yang nggak kelembagaan, itu juga ada ikut kegiatan kami tahsin dan tahfidz. Mungkin untuk itu sih kalau misalnya santapan rohani apa ya, itu sih kayak cukup. Dan kan kalau misalnya dari mahasiswa kadang enggan atau kurang tertarik gitu kan Bang. Nah, siasat lebih lanjutnya dari Ukmi Aroyan sendiri biar mahasiswa ini tertarik, ada mengadakan apa gitu? Nah ya itu mungkin lebih ke ini inovatif. Jadi kita buat kegiatannya itu enggak selalu monoton dari tahun ke tahun itu terus. Jadi kami buat di tahun ini, periode ini kami mau buat itu lebih menarik lagi, lebih inovatif dan kreatif lagi. Cuma untuk ke depan itu masih belum nampak bagaimana. Cuma ini kan kita sebagai pemimpin kan harus bisa merancang visioner dan semacamnya. Mungkin itu. Tadi kan abang ada mention tentang kegiatan tahfiz tahsin ya. Sejauh ini udah berapa sih yang ikut kegiatan ini tuh gitu? Apakah banyak? Nah untuk kelas tahsin dan tahfidz itu baru mau dibuka, jadi belum dibuka. Belum ya? Ya belum, jadi baru mau dibuka itu tanggal berapa gitu. Kemarin tuh rencananya hari ketiga puasa, cuma memang belum dari desainnya mungkin belum proper lah, jadi belum bisa dimasifkan informasinya. Terus rencananya kegiatannya tuh dilakukan di malam hari atau kapan? Nah itu ada dua kegiatan itu. Jadi pertama ada yang memang diadakan di sore hari, pengganti dari kajian. Jadi mungkin kan kalau misalnya kajian terus kan bosan ya. Ya mungkin bakal ada tahsin umum, tahsin semua gitu kan, bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Kemudian ada kelas tahfiz juga, mungkin itu nanti juga bakal ada open pendaftarannya. Nah, kemudian ada juga program kerja dari BPIQ juga, dari Badan Pengembangan Quran Insani. Itu kan juga salah satu dari bagian dari Aroyan juga. Nah itu untuk yang Al-Quran tadi, tahsin dan tahfiz itu ada apa sih bahasanya, kayak pesantren kilat ya mungkin. Jadi kayak ada 3 hari 3 malam itu bakal nginap untuk mencapai target hafalan 3 juz. 3 juz. Itu masih belum dibuka sih, itu bakal direncanakan di puasa di 17. Hari ke-17 puasa. Nginapnya di Arfa Unas? Nah untuk nginap itu mungkin masih difikirkan kembali, karena kan tergantung budget dari Aroyan lah. Kalau misalnya bisa di luar mungkin lebih baik juga, mencari suasana baru dan semacamnya. Gitu. Terus yang bakal ngajar siapa nih Bang? Dari mana? Nah yang bakal ngajar kita bakal nyari ustadz dari luar juga. Karena kalau misalnya kita sebagai pengurus kan kita juga bukan orang yang paling alim, orang paling gimana gitu. Kalau misalnya kita bisa nyari yang lebih baik, ya kenapa tidak kan, seperti itu. Dari kegiatan yang selama di bulan puasa ini Bang, dari Ukmi Aroyan sendiri ada nggak kerjasamanya dengan organisasi atau UKM yang lain? Untuk kerjasama itu belum ada, tapi kemarin itu pernah sempat. Jadi kami kan juga pernah musrembang ya, pengenalan proker-proker dari tiap kelembagaan yang ada. Nah itu dari UKM Pramuka itu kemarin ada, mereka mengadakan kegiatan untuk di bulan Ramadannya. Nah cuma belum ada komunikasi ke mereka bakal ada kerjasama atau tidak. Cuma memang kalau tagline kita di tahun ini kan lebih banyak organisasi itu tagline-nya itu kolaboratif, bekerja sama dan semacamnya.
Cuma untuk sekarang memang belum ada komunikasi, jadi belum ada kerjasama untuk ke kelembagaan yang lain, gitu, seperti itu. Kalau misalnya di luar bulan puasa sendiri Bang, kan ada nih banyak proker gitu kan. Ada nggak kerjasamanya yang dengan yang lain? Kerjasama dengan yang lain ya. Kalau tahun lalu mungkin kurang tahu ya gimana. Cuma kalau misalnya untuk tahun depan, untuk periode ini mungkin bakal dicoba lebih banyak kerjasama. Karena memang itu tadi, karena kita kan sebagai UKM itu harus ada inilah menjalin silaturahmi antar tiap UKM yang ada. Jadi jangan sampai kita tuh kayak ngerasa asing gitu. Ya itu sih. Oke, selain di bulan Ramadan nih Bang, kegiatan Aroyan biasanya ngapain aja sih? Selain bulan Ramadan, biasanya ada kajian Kamis, itu juga selalu ngadain. Kemudian ada juga kajian apa ya bahasanya? Kajian on the road atau apa gitu. Jadi kami ngadain kajian itu di Danau Unri. Nah, itu kan untuk lebih terbuka lah, lebih untuk umum. Jadi memang orang-orang yang berada di sana di danau itu lebih mendengarkan kajian yang disampaikan dari pematerinya. Ini itu. Kalau dari program kerja UKMI Aroyan sendiri yang melaksanakan program kerja di bulan puasa ini dari divisi apa nih Bang kalau boleh tahu? Untuk itu dari divisi KSM namanya. Jadi di Aroyan itu ada nama KSM, Kesekretariatan dan Kesejahteraan Masjid. Nah, jadi itu mereka memang fokus yang ada di masjid, kegiatan di masjid itu mereka yang bakal menghandle. Nah, kemudian untuk kepanitiaannya sendiri itu diambil dari umum juga, dari tiap mahasiswa yang memang ingin mencoba bergabung lah di kepanitiaan RDK. Jadi enggak serta-merta dari pengurus Aroyan semua, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kalau misalnya ada kawan-kawan yang pengen ikut kepanitiaan RDK, boleh tahu nggak informasinya dari mana? Untuk kepanitiaannya itu udah ditutup daftarannya. Jadi itu sebelum dari bulan Ramadan itu dibuka. Cuma memang agak sedikit terlambat sih, karena kan memang kami dari Aroyan sendiri kan juga baru dilantik. Kemudian abis itu setelah beberapa minggu setelahnya langsung Ramadan, kan itu kayak susah juga menghandle-nya, banyak kegiatan dalam waktu yang singkat seperti itu. Jadi oprek kemarin tuh kurang dari sebulan ya Bang? Iya, jadi kurang itu mungkin cuma seminggu atau seberapa hari gitu, itu udah tutup pendaftaran panitianya. Ya itu sih, cuma kalau misalnya untuk mendapatkan manfaat selain dari kepanitiaan ya tinggal ikuti saja kegiatan-kegiatan dari panitia tersebut. Kalau boleh tahu nih Bang, selain kepanitiaan RDK itu kepanitiaan program kerja yang lain untuk umum juga nggak? Ya tergantung ada program kerja lain yang misalnya memang mengikut sertakan mahasiswa umum, karena kadang kami pun juga juga nggak agak segan juga ngajak mahasiswa umum untuk, bukan segan sih, maksudnya kayak sebenarnya biasanya terbuka untuk umum, tapi kadang yang daftar orang-orangnya ya dari tiap LDF ruang lingkup itu aja, orang-orang yang itu saja. Jadi kayak itu sih sebenarnya ada kendala juga di situ. Kayak lebih mungkin orang bilang kurang terbuka mungkin seperti itu. Pandangan dari orang luarnya. Iya. Oke, ngomongin yang ini kegiatan RDK tadi ya. Kalau seandainya tadi kan kuotanya ada 200 ya Bang? Yang bukbernya. Iya. Kalau seandainya itu tuh nggak kebagian semuanya, pernah nggak? Pernah, itu di hari kedua kemarin, hari kedua puasa kemarin itu nggak kebagian semua, jadi 200 porsi itu habis. Jadi yang mereka nggak kebagian ini karena kemarin itu nggak expect bakal berlebih, seramai itu. Jadi orang yang nggak kebagian ini ya mereka pergi gitu nyari makan di luar, nyari makan nasi bungkus. Karena kalau untuk takjil itu memang udah disediakan dari masjid kan, ya tinggal nasi bungkusnya aja, makan besarnya. Terus Bang, kalau misalnya dari UKMI Aroyan sendiri, baik di dalam program kerja yang bulan puasa ini ataupun di luar, tantangannya apa Bang? Ini tantangan dari dalam atau dari luar atau gimana? Boleh dua-duanya Bang. Dua-duanya. Kalau dari dalam mungkin ya kurang lebih ya sama kayak kepanitiaan pada umumnya. Kalau dari luar mungkin ya itu tadi, mungkin mahasiswa kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan dari yang diadakan dari Aroyan. Mungkin itu jadi tantangan bagi kami, bagaimana
kegiatan kami ke depan itu lebih kreatif, inovatif dan lebih memang menarik lah di mata mahasiswa umum. Itu sih kayaknya yang memang kendala paling besar. Jadi dari anggota Royan sendiri gimana sih Bang supaya istiqomah gitu ngejalanin prokernya, gak males-malesan? Enggak masalah. Ya karena kadang kita itu juga masalah di tiap organisasi kan. Iya, Kadang bener. memang ada yang memang aktif kali, ada yang non aktif atau ya malas-males. Cuma kalau di Aryan sendiri alhamdulillah semuanya itu bisa tercover lah, bisa terrangkul dengan baik. Walaupun memang kadang ada masa-masanya tuh yang ini lagi malas-malesan, yang ini lagi memang semangat-semangatnya, itu memang ada lah. Kadang ada naik turunnya. Jadi untuk pengurus Aryan sendiri mungkin alhamdulillah masih aman untuk sampai sekarang karena memang baru dilantik juga kan, masih kapal masih baru berlayar lah itu ibaratnya. Masih semangat kali gitu ya Bang? Masih semangat. Kalau ini kan dari program kerja yang tadi tuh dari divisi KSM ya? Iya KSM. Nah, selain dari divisi itu, ada nggak program kerja yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan nih? Mungkin mabit selama bulan Ramadan, karena kalau mabit itu kan biasanya program kerja kaderisasi ya. Kalau misalnya di lembaga lain mungkin ada kayak nggak tahu lah mungkin apa gitu kan. Mungkin kalau di Aryan sendiri itu ada mabit, jadi untuk meningkatkan kader ketakwaan atau meningkatkan iman dari kader-kader yang ada di lembaga Rohis ini, mungkin itu. Mungkin yang tadi ada juga di bidang Al-Quran ya. Bidang Al-Quran itu memang ya yang tahsin dan tahfiz tadi, mungkin itu. Berarti kalau mabit ini fokusnya untuk Arroyan sendiri gitu Bang? Untuk mabit itu sebenarnya untuk umum, bisa untuk umum, tapi ya itu tadi baik lagi karena kadang biasanya yang hadir yang ikuti kegiatannya ya orang-orangnya ya orang yang berada di lingkup tersebut saja. Cuma kalau misalnya kami buka untuk umum pun ya bakal kami umumkan untuk umum juga karena kan juga kami posting juga di Instagram terbuka. Ya, mabit. Oke. Kalau untuk saat ini berapa sih Bang anggota dari Arroyan? Anggotanya itu bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu banyak. Tuh kalau ya, laki-laki perempuannya itu sekitar 50-an anggota. Itu yang laki-lakinya itu ada sekitar 20, sisanya yang perempuan. Iya. Lebih dominan yang perempuan ya Bang. Lalu apa sih Bang syarat khusus bergabung Arroyan? Ada syarat khusus enggak? Untuk Arroyan itu memang ada syarat khususnya. Jadi dia memang nggak terbuka untuk umum karena memang dia harus ini dulu bergabung dulu di yang di fakultas tersebut. Kalau misalnya ada di saya teknik ya, kalau misalnya di teknik ada Darul Hijrah, jadi mereka harus bergabung dulu di Darul Hijrah. Kemudian nanti setelah mereka berproses, mereka berorganisasi di sana lah, baru nanti kalau misalnya mereka memang pengen lanjut ke Arroyan itu bakal dinaikin gitu ke Arroyan. Cuma memang Arroyan ini memang nggak dibuka pendaftarannya untuk umum gitu. Jadi memang harus dari fakultasnya dulu, dari fakultas Rohis yang ada di fakultasnya. Di fakultasnya. Kalau boleh terakhir nih Bang, kan tadi tuh syarat bergabung Arroyan ya, dari syarat kepanitiaan yang untuk bulan puasa ini kayak RDK gitu. Kalau untuk syarat panitiaan itu lebih umum sih, lebih ke mahasiswa muslim tentunya itu yang pertama. Kemudian dengan niat mungkin ya, niat karena memang kadang kalau ikut panitiaan kadang ada yang ya gitulah hilang di tengah jalan. Itu sih mungkin cuma 2 itu aja yang paling penting. Mungkin sisanya persyaratan lain kan cuma persyaratan tambahan aja ya. Mungkin itu. Oke, kira-kira kayak mana nih Bang terakhir biar kawan-kawan pada tertarik untuk mengikuti kegiatan dari Arroyan sendiri Arroyan. di bulan Ramadan? Mungkin lebih ikuti sosial medianya aja sih, karena kami kan juga dari Arroyan sendiri kan juga menyediakan wadah bagi teman-teman semua yang muslim tentunya untuk bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, karena kita kan juga membuka peluang, kemudian teman-teman lah yang mengambil peluang tersebut. Terus itu sih. Oke, Abang ada closing statement gak buat pendengar kita? Closing statement ya. Oke, untuk closing statement di bulan Ramadan ya, lebih tepatnya. Jadi untuk di bulan Ramadan itu jangan banyak wacana, perbanyak aksi dan eksekusi.
Karena kita tahu ya di bulan Ramadan ini kan banyak sekali wacana-wacana ya. Apalagi misalnya selain wacana bukber ya. Selain wacana bukber kan ada juga wacana pengen khatam 1 kali di bulan Ramadan. Nah itu kan bisa jadi wacana juga kalau nggak ada aksi dan eksekusi. Mungkin itu closing statement ya. Jadi harus ada aksi ya teman-teman. Jangan cuma wacana doang. Oke. Mungkin itu sekian akhir dari Siniar Bahana kali ini. Jangan lupa nantikan ya podcast selanjutnya. Bahana akan kembali dengan episode terbaru yang pastinya akan menghibur kalian semuanya. Sampai jumpa. Kami dari Siniar Bahana mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.